Shalom Sobat Kristus, kembali lagi bersama saya Puspa Lovely Tambunan. Kali ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara yang terkasih, jika dipertanyakan kepada kita, siapa yang ingin ditempatkan di lingkungan atau situasi yang buruk? Adakah yang secara sukarela meninggalkan tempatnya yang nyaman, kemudian berpindah pada tempat yang bertolak belakang? Mungkin di antara kita ada yang akan sulit menerima perubahan kondisi situasi tersebut, tetapi ada juga yang mau menerimanya. Kali ini kita akan diajarkan bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat menerima perubahan kondisi atau situasi yang sedang kita alami. Alkisah, ada seorang anak muda yang setiap harinya hidup dalam kemewahan. Pemuda itu hampir tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Meskipun ia orang berada, ia tidak sombong. Tiba-tiba ketika bangun dari tidurnya, ia sudah berada di sebuah tempat kumuh yang penuh dengan sampah. Setelah ia selidiki, rupanya saudara tirinya yang telah membuangnya agar mereka mendapatkan seluruh kekayaannya yang seharusnya diwariskan kepada pemuda itu. Tentu hati pemuda ini sangat hancur. Ia tidak menyangka ternyata saudara tirinya sendirilah yang membuangnya. Ia tinggal sendirian dan menjadi kesepian. Untuk mencari makan, ia harus berusaha dengan kekuatannya. Kemudian, di sela kesedihannya, ia pun berpikir, apa yang bisa ia hasilkan dari tumpukan sampah ini? Ia mulai memisahkan sampah-sampah yang bisa ia daur ulang. Kemudian, ia mulai membuat sesuatu dari sampah-sampah itu. Setelah itu, dia menghasilkan sebuah barang kreasi dan menjualnya di pinggiran jalan. Tidak beberapa lama, ada seorang pengusaha yang berjalan dan melihat kreasi yang ia jual di pinggiran jalan. Pengusaha ini tertarik melihat kreasi yang dia jual. Kemudian pengusaha itu memesan kembali dalam jumlah banyak. Dalam hal ini ada terobosan untuk pemukiman kumuh. Semua warganya ia ajarkan untuk bisa mengolah sampah dan mendaur ulangnya. Pemukiman itu sekarang menjadi bersih, juga warganya sangat terbantu dalam hal ekonomi. Pemuda itu telah mendatangkan hal yang baik dari apa yang sebelumnya tidak diingini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, jika saat ini kita berada dalam situasi atau tempat yang kita rasa salah, bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita apa yang kita miliki, talenta, bakat, mungkin hal-hal yang belum kita sadari ada pada diri kita bisa tersalurkan di situasi-situasi yang di luar dari perkiraan dan keinginan kita. Dimanapun kita berada, kita selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat, menjadi lampu, menjadi terang dan garam bagi dunia. Garam yang bisa memberikan rasa untuk menyempurnakan kehidupan, perjalanan setiap orang, dan menjadi terang untuk menyinari di tempat-tempat yang masih perlu untuk disinari. Dimanapun kita berada, ingatlah Tuhan selalu punya rencana indah. Jangan takut bila
tertampar oleh orang lain, sebab Tuhan akan mengubahnya menjadi berkat. Percayalah, sebuah harapan dan jalan selalu datang untuk mereka yang selalu senantiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah.